Keputusan final seorang raja. Setelah seluruh tahapan pembahasan di Dewan Penasihat selesai, hasil musyawarah diserahkan kepada raja untuk diputuskan. Meskipun Dewan memiliki peran penting dalam menilai kesesuaian usulan dengan adat, syariah, dan kepentingan negara, otoritas akhir tetap berada di tangan raja. Berikut uraian lengkap mengenai bagaimana proses keputusan itu berjalan, apa saja pilihan yang tersedia bagi raja, dan bagaimana keputusan tersebut diumumkan kepada rakyat. A. Penyerahan hasil musyawarah kepada raja, yaitu dengan dokumen tertulis dan audiensi pribadi. 1. Dokumen tertulis. Panitera Dewan menyiapkan notulen singkat yang memuat inti usulan, argumen pendukung, serta hasil voting, konsensus atau mayoritas. Notulen ini biasanya ditulis pada daun lontar atau bambu dan dibawa ke istana oleh utusan resmi. 2. Audiensi pribadi. Raja menerima utusan tersebut di ruang pertemuan khusus. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan, biasanya Maharaja atau wakilnya, menjelaskan secara lisan poin-poin penting, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan raja. B. Pertimbangan raja sebelum menjatuhkan keputusan. Raja menimbang beberapa faktor utama. 1. Kesesuaian dengan nilai moral dan agama. Apakah usulan bertentangan dengan syariah atau ajaran moral yang dianut? 2. Strategi negara. Apakah keputusan tersebut memperkuat pertahanan, stabilitas politik, atau keuangan kerajaan? 3. Kesejahteraan rakyat. Apakah kebijakan akan memberi manfaat luas atau justru menimbulkan beban yang tidak adil? 4. Kearifan lokal. Apakah usulan menghormati adat istiadat yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu? C3. Pilihan raja. Menyetujui tanpa perubahan raja menandatangani usulan tepat seperti yang diajukan. Keputusan langsung dicatat dalam babat pajajaran dan menjadi hukum yang berlaku. Tidak ada penundaan, implementasi dimulai segera setelah pengumuman. Menolak dengan alasan yang jelas, penolakan didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya bertentangan dengan prinsip syariah yang dijunjung tinggi, mengancam keamanan atau kestabilan kerajaan, didirikan atas dasar informasi yang kurang akurat. Raja menyampaikan alasan tersebut secara terbuka, baik dalam sidang dewan maupun dalam upacara publik, sehingga masyarakat memahami mengapa usulan tidak dapat diterima. Meminta revisi. Raja menganggap usulan memiliki potensi, namun memerlukan penyempurnaan. Ia dapat meminta penambahan data atau bukti lapangan, penyesuaian klausul yang terlalu luas atau terlalu sempit, konsultasi lebih lanjut dengan ulama atau tokoh adat. Usulan yang diminta revisi kembali ke Dewan untuk dibahas ulang, kemudian dikembalikan kepada Raja setelah perubahan selesai. D. Proses pengumuman keputusan. 1. Upacara resmi di alun-alun utama. Raja muncul di hadapan rakyat, diiringi oleh para bangsawan, ulama, dan sesepuh adat, kemudian keputusan dibacakan dengan suara lantang, sehingga semua yang hadir dapat mendengar. Jika keputusan adalah penolakan, alasan resmi juga diumumkan agar tidak menimbulkan spekulasi. 2. Pemasangan prasasti. Keputusan yang disetujui atau yang telah direvisi dicatat pada batu atau lempeng logam, kemudian prasasti diletakkan di lokasi yang mudah diakses, pasar, gerbang kota, atau balai desa. Prasasti berfungsi sebagai bukti hukum tertulis yang dapat dirujuk oleh siapa saja, sekaligus sebagai simbol legitimasi kerajaan. E. Pengawasan dan penegakan setelah pengumuman. 1. Penjaga hukum lokal, biasanya kepala desa atau tokoh adat, mencatat setiap pelanggaran dan melaporkannya ke ibu kota. 2. Aparat penegak, panglima untuk urusan militer, jaksa untuk urusan sipil, siap menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan isi keputusan. 3. Evaluasi berkala. Setiap akhir tahun, Dewan mengadakan rapat evaluasi untuk menilai efektivitas hukum yang baru diimplementasikan. Keputusan final Raja tidak bersifat sewenang-wenang. Raja tetap terbuka terhadap nasihat Dewan, namun memiliki otoritas untuk menegakkan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan negara, moral, dan kesejahteraan rakyat. Pengumuman melalui upacara dan prasasti memastikan transparansi, sementara sistem pengawasan lokal menjaga agar hukum benar-benar diterapkan di seluruh wilayah kerajaan.